Ashley berubah. Baik. Anda yang mau memesan kamar hotel bintang 5 dengan dekorasi kamar pengantin? Betul. Tanya seorang manajer hotel yang sempat aku hubungi beberapa hari lalu via chat dan baru bisa menghubungiku malam ini. Benar. Saya ingin sebuah kamar yang dekorasinya untuk kamar pengantin, dengan lilin-lilin dan kelopak bunga mawar yang bertaburan di sekelilingnya. Lalu, saya juga ingin ada foto-foto kami yang dijadikan sebagai tambahan dekorasi hiasan di kamar tersebut. Nanti akan saya kirimkan foto-fotonya. Apakah bisa seperti itu? Aku menuturkan dekorasi kamar yang aku inginkan. Tentu saja bisa, Pak. Kami akan menghias kamarnya sesuai dengan apa yang diminta oleh para pelanggan. Karena kepuasan pelanggan adalah prioritas kami sebagai penyedia hotel bintang 5. Baiklah, saya booking untuk besok. Tolong siapkan semuanya. Saya akan transfer uangnya segera. Baik, terima kasih sudah mempercayakan momen spesial Anda pada kami. Ya, terima kasih kembali. Aku menutup sambungan teleponnya dan segera mentransfer jumlah pembayaran untuk booking kamar hotel. Coba tebak kenapa aku memesan kamar hotel dengan dekorasi seperti kamar pengantin. Tentu saja karena esok adalah hari jeti pernikahanku dan Larissa yang ke-7 tahun. Aku sangat antusias sekali untuk menyambut hari itu sejak 2 hari lalu saat aku tak sengaja melihat kalender di ponselku yang terdapat hari yang ditandai sebagai anniversary pernikahan kami. Aku tak memberitahu Larissa tentang hari jeti kami itu, karena aku ingin memberikannya kejutan agar dia bahagia. Tak hanya memesan hotel, aku juga sudah memesan hadiah. Gaun cantik beserta aksesorisnya dan juga buket bunga yang akan aku berikan besok. Setiap tahun aku melakukan ini untuk memperingati hari jeti pernikahan kami. Karena bagiku itu hari yang sangat spesial setiap tahunnya. Sebenarnya, aku ingin membawa Larissa ke Swiss atau Turki untuk merayakan anniversary. Tetapi selalu gagal karena kesibukan masing-masing. Dan tahun ini kami tidak bisa pergi karena memiliki bayi. Memang sepertinya aku harus selalu memberikan kejutan kecil saja setiap tahunnya, tanpa bisa memberikan kejutan yang lebih besar dan wah. Meski tidak dapat membawa Larissa ke luar negeri untuk merayakan anniversary, tapi tahun ini aku sudah menyiapkan sebuah hadiah yang fantastis untuknya. Kau ingin tahu? Nomor. Tidak akan aku beritahu untuk saat ini. Kalian hanya akan tahu besok malam. Hehehe. Aku menatap lurus ke arah jalanan di depan sebuah kafe. Aku masih nongkrong di kafe sepulang dari kantor. Aku membutuhkan suasana baru setelah seharian sibuk. Ponselku berdering lagi. Ada panggilan masuk dari Ashley. Ada apakah dia menghubungiku? Apakah dia akan datang besok? Aku segera menerima teleponnya. Hai! Sapaku. Hai, apakah aku mengganggu? Tanyanya. Sama sekali tidak. Aku sudah pulang dari kantor dan sedang ada di kafe untuk bersantai sejenak sebelum pulang ke rumah. Jadi aku tak terganggu sama sekali. Jawabku. Syukurlah. Itu artinya kau bisa berbicara dengan ibu lebih lama. Karena ibu ingin sekali berbicara denganmu. Bibi ingin bicara denganku. Oh, aku sangat menantikan itu. Tentu saja bisa. Aku juga ingin bicara dengannya. Tunggulah. Ashley menahan panggilan dahulu. Sepertinya dia sedang memanggil Bibi Mary terlebih dahulu. Aku menunggu dengan tak sabar. Karena sudah lama sekali tidak bicara dengannya. Tak berselang lama, teleponnya kembali tersambung. Halo, Jason, putraku. Suara Bibi Mary menyapaku. Aku terdiam untuk beberapa saat. Setelah sekian lama, aku dapat mendengar suaranya kembali. Bibi, ucapku. Apa kabar, Nak? Aku baik. Bibi, bagaimana denganmu? Aku sedang tidak enak badan, Nak. Sudah beberapa hari ini aku batuk dan pilek. Tapi aku sudah jauh lebih baik setelah aku pergi ke dokter kemarin. Ya, suara Bibi Mary memang terdengar serak. Cepatlah sembuh, Bi. Jangan buat aku khawatir. Aku akan sembuh besok. Nak, jangan cemaskan aku. Bagaimana aku tidak cemas? Jika ibuku sakit dan aku jauh darinya tidak bisa mengurusnya. Tidak apa-apa. Ini hanya batuk pilek biasa. Jangan terlalu khawatir. Baiklah.
Sejenak kami menghentikan obrolan. Putraku, Ashley kemarin berbicara padaku bahwa dia ingin tinggal bersamamu. Dia bilang kalau dia sangat ingin bisa tinggal di rumahmu menemani istrimu itu. Mereka bersahabat dengan baik. Aku tidak melarangnya untuk itu. Aku percaya kau bisa menjaganya. Namun aku memikirkan kuliahnya juga. Kau tahu sendiri jika Ashley masih berkuliah. Jika Ashley tinggal di Indonesia bersamamu, bagaimana dengan kuliahnya? Tutur Bibi Mary. Bibi, jangan cemaskan tentang kuliahnya. Ashley bisa berkuliah di kampus yang sama dengan Larissa. Mereka bisa pergi dan pulang bersama setiap harinya. Dan, soal biaya, aku siap menanggung semuanya untuk Ashley. Aku siap menjadi walinya selama dia ada di sini. Aku menyatakan kesanggupanku untuk mengurus segala keperluan Ashley jika dia akan tinggal bersamaku. Tapi, itu akan sangat merepotkan dirimu. Nah, Bibi, Ashley adalah adikku. Aku juga memiliki kewajiban untuk melindunginya dan mengurusnya selama dia jauh darimu. Kau tenang saja. Ashley akan selalu aku jadikan adik kesayanganku di sini. Larissa dan Ashley sangat dekat. Mereka telah bersahabat di awal pertemuan. Aku yakin mereka akan sangat cocok satu sama lain jika mereka tinggal bersama. Baiklah, jika kau memang sanggup untuk menjaga putriku, maka aku akan mengizinkannya. Namun, tentu saja itu tak mudah. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar Ashley bisa berkuliah di universitas yang sama dengan istrimu. Tak masalah, Bibi. Aku akan mengatur semuanya di sini. Bibi hanya mengatur segalanya di situ. Baiklah, Nak. Ashley akan tinggal bersamamu. Bibi sangat mengandalkan dirimu untuk menjaganya dengan baik. Tentu, Bibi. Jangan khawatir. Aku berjanji akan menjadi kakak yang baik untuknya. Terima kasih, Nak. Ya. Aku sangat gembira karena akhirnya Ashley akan tinggal bersamaku. Aku hanya perlu mengurus semua persyaratan untuknya agar bisa tinggal di negara ini dan juga kuliah di sini. Walaupun mungkin tak semudah yang dibayangkan. Tetapi aku akan melakukan apapun agar Ashley dapat tinggal bersamaku. Jason, aku akan mengurus keperluannya di sini, termasuk visa dan izin dari universitasnya. Sisanya kau yang urus. Pinta Bibi Mary kemudian. Baik, Bibi. Jason, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Bibi Mary kembali mengajakku bicara. Ya, tentu boleh. Apakah lelaki yang disukai oleh Ashley adalah lelaki yang baik? Aku sebenarnya tidak begitu peduli dengan siapa Ashley berhubungan dan seperti apa orang yang berhubungan dengannya. Namun, untuk kali ini aku benar-benar melihat hal tak biasa dari Ashley. Dia banyak berubah setelah mengenal lelaki yang ada di negaramu itu. Bibi Mary pasti membahas Adnan. Tentu saja, memangnya siapa lagi? Tapi, aku penasaran dengan perubahan yang dimaksud oleh Bibi Mary itu apa? Maksudmu, apa yang berubah dari Ashley? Tanyaku. Belakangan ini, Ashley sering membuka artikel tentang agama Islam atau apa itu namanya yang biasa disebut umat muslim. Lebih tepatnya yang kau anut saat ini. Ashley sering membaca artikel-artikel tentang syalat dan berdoa. Dia juga berpakaian dengan tulisan Arab yang aku tak tahu apa itu. Dia juga mengeja satu persatu hurufnya dengan bantuan dari sebuah aplikasi. Ashley juga menyingkirkan patung salib di kamarnya entah kemana. Aku sering memperhatikan Ashley yang banyak berubah itu. Aku yakin dia seperti itu karena lelaki yang disukainya. Tutur Bibi Mary. Aku terkesima. Apakah ini tandanya Ashley sudah mulai tertarik untuk belajar tentang agama yang Adnan anut? Bukankah itu tandanya Ashley serius dengan Adnan? Jika memang benar, alangkah senangnya aku, karena dengan begitu tembok tinggi antara Ashley dan Adnan bisa dihancurkan. Apakah kau keberatan dengan itu perubahan Ashley, Bibi? Tanyaku. Tidak, aku tidak keberatan. Dia sudah dewasa dan berhak memilih keyakinan yang ingin diikutinya. Perubahan yang Ashley lakukan juga membawa pengaruh baik bagi dirinya. Ashley menjadi gadis yang lebih senang di rumah daripada bersenang-senang dengan teman-temannya seperti dulu. Ashley dan kekasihnya pun sudah lama tak menjalin hubungan lagi. Bahkan Ashley seolah menjaga jarak dengan banyak lelaki yang mendekatinya. Alhamdulillah.
Aku harap Ashley memang sudah berubah menjadi seorang gadis yang baik, yang bisa disejajarkan dengan Larissa. Aku senang jika kau tak keberatan dengan itu, Bibi. Ashley dan aku seperti memiliki kesamaan. Kami menemukan sebuah jalan baru untuk pulang di saat kami dewasa. Bisakah kau mengizinkannya untuk itu? Nak, baik aku ataupun ayahnya, kami tidak akan pernah melarang Ashley untuk berpindah keyakinan. Selama ini bersedia menjalankannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalamnya. Aku mungkin kecewa jika itu terjadi, karena aku dan putriku tak akan bisa merayakan Natal dan Paskah bersama lagi. Tapi aku akan bahagia jika dia bisa bertanggung jawab untuk keyakinan yang akan dianutnya. Masya Allah. Bibi, aku tak menyangka dia akan mengatakan itu. Aku pikir dia akan menentang anaknya yang akan berubah haluan. Tapi ternyata dia mendukungnya. Bibiku dan keluarganya adalah penganut Katolik yang taat. Ayahnya Ashley termasuk seorang pria yang alim dari kalangan kulit hitam. Aku sempat ragu dengan Bibi Mary yang akan memberikan izin pada anaknya jika suatu hari ingin berpindah keyakinan, karena mereka umat Katolik yang taat. Tetapi, pada kenyataannya Bibi Mary dan Paman juga tidak keberatan dengan itu, malah mendukungnya. Obrolanku dengan Bibi Mary cukup lama. Aku masih duduk sendirian di kafe tanpa teman. Asyik sekali bisa mengobrol dengan Bibi yang sudah lama tidak pernah aku temui. Pada jam 21:03, aku keluar dari kafe setelah selesai berbicara dengan Bibi Mary. Sudah waktunya aku pulang ke rumah. Kamu kok pulangnya malam? Tanya Larissa ketika aku telah masuk ke kamar. Lagi bosan, aku nongkrong di bar. Jawabku sambil membuka baju. Bah, serius? Tanyanya seolah sangat terkejut. Aku mengangguk. Larissa turun dari ranjangnya dan menghampiriku. Dia lalu mengendus-endus tubuhku seperti seekor kucing yang mengendus bau ikan. Kamu minum? Tanyanya dengan tatapan mata tajam. Sedikit. Jawabku singkat. Larissa menarik tengkukku hingga wajahku dan wajahnya berdekatan. Larissa membuka mulutku dan mengendusnya. Pasti ingin mengendus bau alkohol dari mulutku. Gak ada bau alkohol, malah bau permen mint. Ucapnya. Larissa menempelkan bibirnya dengan bibirku dan menjilat bibirku ini untuk merasakan rasa yang berbeda. Hah, dia teliti juga. Gak ada rasa yang aneh, cuma rasanya manis kayak permen mint yang tadi. Kamu bohong kan? Ayo jawab jujur. Larissa curiga dan tak percaya kalau aku minum. Larissa melotot padaku, mata besarnya menatapku tajam. Tatapan mata Larissa membuatku menahan tawa. Aku benar-benar tak kuat dan ingin tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Larissa saat ini. Lucu sekali. Tapi, aku tetap berpura-pura cuek agar tawaku tidak pecah. Jason Abraham, jawab jujur. Pintanya dengan nada lantang. Beneran minum kok. Kamunya aja yang gak bisa mencium aroma dan rasanya dengan jelas. Enggak bisa gimana? Jelas-jelas aku cuma cium aroma mint. Gak ada bau alkohol sama sekali. Ya udah, kalau gak percaya gak apa-apa. Gak maksa. Jawabku ketus. Aku melengos dari hadapannya dan masuk ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, aku langsung melepaskan tawaku tanpa suara. Aku terbahak-bahak. Namun tidak bersuara sama sekali. Puas rasanya mengerjai Larissa. Dia pasti sekarang sangat kesal padaku. Atau mungkin ngambek gara-gara aku mengaku telah minum. Ya, aku memang minum sih. Tapi minum kopi. Hahaha. Aku segera mandi dengan perasaan yang masih tergelitik karena ulahku tadi pada Larissa. Dia terlihat sangat marah dan curiga padaku. Ekspresi wajahnya itu yang sangat lucu dan membuatku ingin tertawa kencang. Setelah mandi, aku keluar dari kamar mandi dan berpakaian. Lalu, aku pergi ke tempat tidur untuk beristirahat. Tapi Larissa tidak ada di sana. Entah kemana dia perginya. Aku tak tahu Larissa pergi kemana. Tapi ketidakberadaannya di tempat tidur membuatku khawatir. Khawatir kalau Larissa benar-benar pergi meninggalkanku karena tahunya aku minum. Aku segera bangkit dan pergi keluar dari kamar untuk mencari Larissa. Aku celingak-celinguk mencari keberadaan istriku. Tapi aku tak menemukannya. Jadi, aku turun ke lantai 1 dan pergi ke setiap ruangan mencarinya.
Aku tak menemukan Larissa di lantai 1, dari dapur hingga ruang tengah. Aku hampir putus asa. Kemudian aku pergi ke ruang tamu dan menemukan Larissa tidur di sofa. Aku menghela nafas dan menghampirinya. Sah, kenapa tidur di sini? Tanyaku. Larissa menepis tanganku yang menyentuh kepalanya. Dia sepertinya benar-benar marah. Bobonya di kamar yuk. Ajakku. Larissa tak menjawab, malah memalingkan muka dengan bibir mengerucut. Hei, aku cuma bercanda kok. Terserah, pokoknya jangan sentuh aku lagi. Aku jijik sama orang seperti kamu. Jawabnya tegas. Ya Tuhan, dia beneran menganggap aku serius. Aku cuma bercanda. Aku gak mabuk-mabukan kok. Aku berusaha meluruskan. Tapi kamu bilang kamu minum. Iya minum. Minum kopi. Hahaha. Aku tertawa keras. Larissa bisa saja dibohongi. Ih, nyebelin deh. Ngapain harus bohong kayak gitu? Kurang kerjaan. Larissa memukuli aku. Aku hanya tertawa dapat pukulan bertubi-tubi darinya. Pukulan Larissa itu tidak sakit sama sekali. Bagaimana bisa aku kesakitan? Tangannya saja lebih kecil dari tanganku. Hahaha. Maaf ya. Sayang, sedikit